Pria ini menuangkan sebotol anggur ke tubuhnya. Kemudian dia membawa sebotol anggur ke pintu depan kedutaan besar Rusia. Si satpam di luar pintu kira dia hanya pemabuk yang biasa. Jadi tidak peduli, hanya bilang mau dia pergi. Pada saat ini, diplomat kedutaan yang keluar. Pria itu lihat dan segera mengejarnya. Kemudian langsung menabrak mobil diplomat. Lalu dia dengan tenang keluar. Tuang kaleng bensin yang sudah disiapkan ke mobil lawannya. Kemudian nyalakan api dan lempar ke sana. Kemudian dia jalan langsung ke lautan api, buka pintu mobil. Masih ingat saya, iya kan? Kenapa lagi mau bunuh istri saya? Siapa pembunuh keempat di rumah saya saat itu? Lihat bahwa diplomat itu menolak untuk bicara. Dia lagi pakai pistol dan tembak pada bahu diplomat. Diplomat itu tidak tahan dengan siksaan, jadi dengan cepat katakan pembunuhnya. Pria itu sudah dapatkan informasi yang dia butuh. Segera tembak dan matikan diplomat. Kemudian dia turun dari mobil dan angkat tangannya seperti tanda menyerah. Nama pria itu Kelly. Awalnya seorang pensiunan perwira senior. Tapi dalam satu misi, kelompoknya secara keliru lagi membunuh beberapa spion Rusia. Dengan pengepungan serangan sengit. Semua teman satu tim terluka parah. Kelly beruntung bisa lolos dari kecelakaan itu. Tapi pihak Rusia tidak berniat untuk begitu saja lepaskannya. Mereka mengirim pembunuh untuk masuk ke Amerika. Beberapa teman tim Kelly dibunuh satu demi satu. Tentu saja Kelly juga ada di daftar ini. Pada malam itu, pembunuh masuk ke rumahnya. Bawa kacamata malam, matikan catu daya. Bidik lurus orang yang dalam selimut dan langsung tembakan beberapa tembakan. Dan orang yang terbaring di sana adalah istrinya yang sedang hamil 9 bulan. Dari intuisi seorang prajurit pasukan khusus, Kelly tiba-tiba rasa bahaya yang mengintai. Dia dengan cepat keluarkan pistol dari laci lemari, lalu dengan hati-hati berjalan ke atas. Seperti yang diharapkan, seseorang sudah masuk ke dalam rumah. Tapi kehidupan militer Kelly juga bukan terbiasa. Dengan cepat matikan lebih dari setengah pembunuh. Pada saat ini, lagi ada satu pembunuh lain yang keluar dari kamar tidur. Keduanya mulai tembakan pada saat yang sama, dan kedua belah pihak akhirnya jatuh ke tanah. Satu tembakan tidak selesaikan, maunya tambah satu lagi. Namun, pistolnya kehabisan peluru. Dia hanya bisa jalan pelan-pelan untuk larikan diri. Kelly juga beruntung bisa lolos. Setelah sembuh, Kelly bertekad untuk balaskan dendam buat istri dan anak-anaknya. Dia ketemu dengan bosnya, tanyakan informasi tentang pembunuh. Tapi bosnya juga kurang tahu. Dia hanya tahu diplomat yang mengeluarkan paspor ke Rusia itu siapa saja. Jadi Kelly segera cari diplomat itu dan bertanya. Karena membunuh diplomat itu, Kelly juga dikirim ke penjara. Tapi dia tidak takut sama sekali. Karena dia tahu bosnya akan datang untuk menjaminnya. Namun, tempat ini penuh dengan orang Rusia. Kelly perlu melindungi dirinya sendiri sebelum bosnya datang. Malam hari adalah waktu yang susah di penjara. Kelly tahu ini malam tanpa tidur. Jadi dia duduk di sini dan pikir. Pertama-tama, dia bungkus baju di atas tangan. Lalunya buka keran air ledeng. Setelah menyelesaikan langkah-langkah persiapan, penjaga penjara yang ingin matikannya juga bergegas masuk. Kelly tanpa takut. Otot-otot di tubuhnya tidak dipompa dengan silikon. Itu adalah bukti pengalaman dalam hujan peluru. Kelly tidak susah sudah bisa selesaikan penjaga penjara ini. Setelah beberapa tahap, dia dengan cepat mengendalikan salah satunya. Ketika dia pegang sandera, dapat perpanjangkan waktu. Tunggu sampai bosnya kirim orang untuk menyelamatkan. Kelly lagi sombong keluar dari penjara. Bosnya lagi bawanya untuk ketemu dengan para pemimpin senior. Kelly ungkapkan informasi si pembunuh kepada mereka. Dengan mengecek, pembunuh ini lagi diundang oleh Rusia dengan sejumlah besar uang. Gunakan itu sebagai agen kontra intelijen Rusia. Ini orang yang sangat bahaya. Pemimpin segera putuskan bentuk tim untuk matikan pembunuh itu. Kelly tanpa banyak bicara, langsung menyarankan bergabung misi ini. Lagi pula, ini juga satu-satunya kesempatan untuk balaskan dendam istri dan anak-anaknya. Untuk hindari terdeteksi oleh angkatan udara musuh. Mereka hanya bisa naik pesawat sipil dan terjun payung ke tanah. Namun di tengah jalan masih terdeteksi oleh jet tempur Rusia.
Pesawat sipil ini baru saja terbang ke wilayah udara Rusia. Lagi ditempur oleh roket Rusia. Pesawat lagi terpisah jadi dua. Kelompok mereka masih terkubur di lautan air bercampur listrik. Setiap menit dan setiap detik ada kemungkinan bisa mati. Tapi Kelly bukan pria yang biasa. Untuk dapatkan kembali peralatan, dia langsung masuk aliran air. Meskipun mengalami kematian yang kejam, tapi Kelly tidak pernah menyerah untuk membalas dendam. Semua orang, setelah menyesuaikan peralatan lagi cari pembunuh untuk balas dendam. Kelly berdiri di depan gedung yang pembunuh tinggal. Terus-menerus pakai pistol untuk arahkan langsung ke kepala pembunuh itu. Dia benar-benar ingin bunuhnya dengan satu tembakan. Tapi tidak bisa. Dia harus ikuti kelompok. Cepat saja, dia memimpin teman kelompok ke gedung yang tempat pembunuh itu berada. Namun, pada saat ini, Kelly tiba-tiba mengunci semua orang di luar pintu. Karena dia ingin lakukannya sendiri. Selanjutnya dia perlahan menuju ke arah si pembunuh. Lagi menemukan bahwa dia penuh dengan bom. Jelas saja, pembunuh itu sudah antisipasi kedatangan Kelly. Kelly dengan penuh kebencian bertanya kepadanya mengapa dia membunuh istrinya. Pembunuh itu masih dengan tenang berbicara dengannya. Dia sendiri juga adalah anggota Badan Intelijen Pusat AS. Badan Intelijen Pusat untuk mencapai rahasia yang tidak bisa dirahasiakan. Situasi besar telah terjadi. Bukan hanya rencanakan mereka untuk saling membunuh. Bahkan kehadiran Kelly di sini juga adalah bagian dari rencana mereka. Setelah katakan itu, si pembunuh langsung meledakkan bom di tubuhnya. Kelly juga sadari bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan. Belum bisa banyak pikir. Teman kelompoknya lagi tertembak di perut oleh penembak jitu. Waktu kritis. Kelly temukan lokasi penembak jitu melalui cermin yang pecah. Dengan koordinasi yang baik, sudah berhasil kembalikan teman yang terluka. Tapi masih ada satu di arah lain. Pasukan dan musuh di sisi yang berlawanan mulai pertempuran pistol yang sengit. Beberapa orang lagi sulit bertahan sampai polisi tiba. Tidak heran penembak jitu lagi bunuh semua polisi. Sampai sini saja. Polisi yang mati mungkinnya akan salahkan mereka. Ternyata tujuan pemimpin yang ada di belakang. Bukan hanya Kelly dan kehidupan si pembunuh. Ingin menggunakannya untuk memprovokasi konflik antara AS dan Rusia. Pada detik ini, bagaimana cara keluar juga menjadi masalah. Di saat kritis, Kelly lagi mengambil tindakan. Pria ini tempelkan satu persegi di dinding. Kemudian tekan tombol. Dalam sekejap mata, sebuah lubang besar lagi pecah di dinding. Kelly memimpin teman satu timnya untuk larikan diri melalui lubang. Tapi sekarang terlalu banyak polisi ada di luar. Mereka ingin keluar dari sini dengan keamanan hanya mimpi saja. Lagi ada teman yang terluka. Lagi lebih susah. Karena untuk jaga semua tim, Kelly putus gunakan tubuhnya untuk menarik daya tembak musuh. Dia pergi ke atap sendirian. Lalu lempar bom ke bawah. Lalu ambil kesempatan untuk menembak beberapa orang. Pada saat ini, timnya telah melarikan diri. Tetapi ketika Kelly mencoba melarikan diri, dan sekelompok musuh naik ke atap, Kelly dikelilingi. Dia hanya bisa sembunyi di sudut dan menembak. Kelly mengambil kesempatan untuk melompat dari pintu langit atap. Baru saja jatuh lagi harus melawan musuh. Selesaikan musuh itu. Dia mengambil pistol AK dan bunuh semua musuh di lantai itu. Dalam hujan peluru, dia kumpulkan semua bom di satu tempat. Lagi bisa sembunyi karena asap dan debu dari ledakan itu dibuat. Dia dengan cepat berganti pakaian menjadi musuh. Lagi berani masuk ke mobil dan pergi. Kelly lagi sukses larikan diri. Setelah pulang, dengan ekspresi bosnya, Kelly tiba-tiba sadari bahwa bosnya adalah penghasut dari drama ini. Kelly pakai tangan untuk mengunci lehernya buat dia pingsan. Setelah bosnya bangun, ingin mencuci otak dan membawa Kelly ke sisinya. Tapi detik berikutnya, Kelly kemudian paksanya teriakkan nama istri yang sudah meninggal. Dia berpikir bahwa setelah lakukan begitu, Kelly akan memaafkannya. Tapi Kelly hanya kaku lihat si bos ditenggelam. Kelly ingin dia mati karena bunuh istrinya.
Kelly akhirnya membalaskan dendam istrinya. Tapi Kelly tidak berniat tenggelam bersamanya. Satu kehidupan ubah dua kehidupan mungkinnya tidak adil. Dia sudah mengatur teman satu tim untuk menyelamatkannya. Tujuannya bukan hanya untuk balaskan dendam istrinya. Juga mau publikasikan rekaman pengakuan dari si bos itu. Setelah selesaikan semua, dia memilih untuk meninggalkan kota ini secara diam. Sejak saat itu, nama dan cerita Kelly menjadi legenda tim penyerbu SAAL. Video kita sampai sini saja.